Shalom Bapak Ibu dan Saudara warga GKPB Jemaat Kasih Kudus. Perkenalkan kami Satuan Tugas Penanggulangan Pandemi COVID-19 GKPB Jemaat Kasih Kudus selaku kepanjangan dari majelis menyampaikan beberapa hal yang telah kita laksanakan selama masa pandemi COVID-19 ini. Saat ini kami akan melaporkan kegiatan yang sudah kita laksanakan, yaitu bahwa sampai saat ini kita sudah melaksanakan penyaluran tali kasih kepada warga jemaat yang terdampak, yaitu pada tanggal 19 April, 10 Mei, dan 7 Juni 2020 kepada saudara-saudara warga jemaat GKPB Kasih Kudus yang terkena dampak pandemi COVID-19. Paket bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian atas dukungan dan sumbangan yang telah diberikan, baik berupa ide, waktu, tenaga, natura maupun dana sebagai bentuk partisipasi dan solidaritas kita bersama. Dan puji Tuhan, paket tali kasih dari gereja yang direncanakan hanya untuk 3 tahap, melalui partisipasi tersebut dapat tercukupi dan tersedia untuk 4 tahap yang akan kita salurkan sampai bulan Juli mendatang. Kami selaku Satgas COVID-19 terbuka untuk masukan dari seluruh warga jemaat apabila masih ada warga yang membutuhkan dukungan tali kasih pada masa pandemi ini. Dan juga bila ada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang berkenan untuk berbagi untuk mendukung saudara-saudara kita yang terdampak, dapat menghubungi kami, Satgas Pandemi COVID-19, sesuai kontak yang ada di bawah ini. Demikian informasi dari Satgas Penanggulangan Pandemi COVID-19 GKPB Jemaat Kasih Kudus. Mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan kita budayakan hidup bersih dan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis dan sekaligus hari ini kita juga akan menutup bulan misi Pentakosta GKPB 2020. Sekalipun masih banyak tantangan yang Tuhan akan izinkan untuk kita lewati ke depan, apakah sakit penyakit, tantangan ekonomi, dan masalah sosial lainnya. Janganlah takut. GKPB juga di bulan ke depan dan tahun ini akan memasuki persidangan sinode ke-47. Apapun yang menjadi keputusan yang akan diambil dalam persidangan tersebut dan siapapun yang akan memimpin GKPB ke depan, bersatulah. Mari kita melangkah dengan pasti untuk menggenapi tujuan Allah Tritunggal menciptakan kita dengan tugas mulianya.
tetap bersaksilah. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mari kita terus berbakti kepada Allah Tritunggal dengan kita bersama-sama menaikkan pujian Kidung Pemuji nomor 31 bait yang pertama, Baktinin Ide Sang Aji. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh bersekutu bersama-sama, kami boleh berkumpul di tengah-tengah kehidupan kami dalam keluarga yang boleh Tuhan ciptakan di tengah-tengah kami. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu. Hari ini Tuhan kami memohon tuntunan-Mu, agar kuasa-Mu lah yang akan menyertai kami semua, sehingga ibadah kami pada saat ini boleh dilimpahkan dengan rasa syukur dan anugerah yang luar biasa dahsyat hebatnya Engkau nyatakan kepada kami. Kami serahkan semua ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga persekutuan kami ini membawa damai sejahtera. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, inturitus dari 2 Korintus pasal 13 ayat 13, demikianlah bunyinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itulah inturitus yang disampaikan kepada kita. Mari kita bersama-sama mensyukuri bahwa karena kasih karunia Tuhanlah kita boleh hidup dan kita telah diselamatkan. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian kembali dengan kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 18 bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah akan kita lanjutkan secara bersama-sama. Kita akan bermazmur melalui Mazmur 145, ayat yang pertama sampai ke 21. Puji-pujian dari Daud.
Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya. Amin. Senang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita. Kita memohon pengampunan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa di setiap penyertaan-Mu ada suatu kehidupan yang baik dan layak boleh kami nikmati. Kami sungguh bersyukur bahwa hidup kami ini Engkau boleh pelihara. Bahkan hidup kami ini Tuhan boleh jaga dan Tuhan boleh lindungi. Sehingga kami tetap ada di dalam damai sejahtera. Hari ini Bapa kami ingin hendak membawa pribadi lepas pribadi kami. Untuk kami memohon pengampunan yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang terkadang kami lakukan terhadap sesama kami. Ampuni kami Bapa, layakkanlah kami, sehingga kami akan diperbaharui. Oleh karena kami boleh dilayakkan untuk menjadi bahagian hidup yang baru, untuk kami datang dan bersekutu kepada-Mu. Ketika tutur kata kami, sikap, pikiran pemikiran kami, yang sungguh jauh daripada kehendak Tuhan, dan kami jatuh ke dalam dosa oleh karena semuanya itu, ampunilah kami Bapa. Karena hari ini kami siap untuk memulai kehidupan yang lebih baru lagi, lebih layak lagi di hadapan-Mu. Dan Tuhanlah yang akan mengampuni kami semua. Kami naikkan semua doa ini dan permohonan kami atas pengampunan yang boleh Tuhan berikan kepada kami.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Merespon akan pengakuan dosa kita, mari kita angkat satu pujian. Kidung Jumat 246 bait yang pertama, Ya Allah yang Maha Tinggi. Berita anugerah Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 9 dan ayat yang 10. Demikianlah berita anugerah Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Itulah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan saya selaku dari hambanya Tuhan Yesus Kristus menyatakan lewat berita anugerah Tuhan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sinar jemaat dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kepada kita untuk kita menyapa, memberikan salam kepada saudara kita, kepada keluarga kita, dengan mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap mendengarkan akan petunjuk hidup baru. 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9, petunjuk hidup baru disampaikan kepada kita demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah petunjuk yang disampaikan kepada kita. Marilah kita nyatakan dan memberlakukan akan petunjuk Tuhan ini, bahwa kita adalah umat yang terpilih dan kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa Tuhan boleh menerangi akan kehidupan kita. Amin. Sinar jemaat dikasih oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari nyanyian Kidung Baru 212, bait yang pertama, Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Jadi
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami datang di dalam hadirat-Mu, bahwa kami telah siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Urapi kami ya Bapa, agar firman-Mu ini boleh menjadi pelita yang terang, dan firman-Mu ini juga boleh menjadi suatu sumber sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Biarlah Engkau urapi, Engkau sucikan dan kuduskan. Sehingga apa yang akan disampaikannya sungguh betul-betul dari kehendak Tuhan sendiri dan bukanlah menjadi kehendak pribadi. Kami menyambut firman-Mu ini Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Demikianlah firman-Nya bagi kita. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa boleh mendengar, melakukan setiap firman ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam firman yang telah kita baca dan dengar pada saat ini tentu boleh menjadi suatu ungkapan yang baik yang dinyatakan kepada kita bahwa Tuhan hendak memberkati umat-Nya. Pada hari ini kita tentu mengawali minggu pertama sesudah Pentakosta. Dan kita menyebutnya dengan Minggu Trinitatis. Tentu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya adalah saat ini kita sudah melihat akan pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui karyanya, yaitu penciptaan, penebusan, dan pencurahan Roh Kudus. Dan sungguh-sungguh hari ini kita boleh dipersatukan. Dan kita juga dituntun untuk kita bersatu. Untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sehingga dari satu kesatuan ini melalui Allah Tritunggal, kita mampu bersama-sama menyatakan semuanya itu. Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu begitu mengasihi umat-Nya. Oleh sebab apa? Ini terbukti saudara dikasihi oleh Tuhan bahwa kepada Musa Tuhan ingin menyampaikan yaitu firman itu dapat dinyatakan kepada bangsa Israel. Firman-Nya dapat dinyatakan kepada bangsa Israel atau orang-orang Israel dan Musa harus menyuarakan suara berkat bagi mereka. Suara berkat yang disampaikan oleh Allah sendiri kepada Musa, tentu ini berkaitan bagaimana Tuhan ingin mengajarkan kepada umat-Nya bahwa Tuhanlah yang memberkati mereka dan mereka juga harus menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Dan di sini menjadi suatu hal yang baik bahwa kita bersama-sama mengingat bahwa
Tuhan telah memberkati kita. Dan kita juga harus menjadi berkat atas kehendak Tuhan sendiri. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, berbicara berkat, kalau kita kembali menggali sedikit arti berkat, tentu ini mengandung banyak hal ya. Artinya berkat ada suatu kehadiran, tindakan dan kasih yang datangnya dari Allah sendiri kepada umat manusia atau kepada kita semua. Sehingga berkat itu mengandung satu arti kehadiran, tindakan dan kasih. Itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, berkat ini saudaraku dikasihi oleh Tuhan yang diucapkan bagi bangsa Israel, ada begitu banyak hal yang mereka dapatkan. Yang pertama adalah berkat perlindungan. Yang kedua adalah berkat anugerah. Dan yang ketiga adalah berkat damai sejahtera. Dan inilah yang disuarakan oleh Allah kepada Musa untuk bisa dinyatakan kepada bangsa Israel. Dan dari firman ini Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, apa yang boleh kita lakukan, apa yang boleh kita dapatkan. Ketika firman ini boleh kita renungkan bersama-sama mengenai ucapan berkat yang Tuhan nyatakan kepada umat Israel, begitu pun juga kepada kita semua. Satu hal yang perlu kita ingat adalah, mari kita berjalan dan memakai hidup ini dengan kita percaya kepadanya. Bahwa berkat Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ketika kita percaya, maka berkat itu akan tercurah bagi kita. Dengan percaya, berkat itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak percaya, maka berkat itu akan menjadi sia-sia. Sehingga saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dari masa pandemi yang kita yakini bahwa sesegera mungkin akan segera berakhir, mari kita percaya bahwa Tuhan yang akan melindungi kita, menjauhkan dari segala sakit penyakit itu, virus itu, sehingga pandemi ini juga akan berakhir. Dan meskipun pandemi itu masih ada di tengah-tengah kehidupan kita, marilah kita juga untuk tetap jangan takut. Percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Sehingga inilah hal berkat perlindungan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Ketika kita meyakini dalam masa pandemi yang sampai dengan saat ini kita hadap akan segera berakhir, dan meskipun masih ada, Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Apa yang juga yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan ini mengenai berkat yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu berkat anugerah. Marilah ketika masa pandemi COVID-19 ini berakhir, kita harus percaya dan yakin bahwa akan ada banyak anugerah yang Tuhan curahkan kepada kita. Baik itu anugerah di dalam kehidupan kita, baik itu anugerah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, maupun anugerah di tengah-tengah kita akan membutuhkan makanan dan minuman. Tuhan pasti akan menyediakan dan Tuhan akan menganugerahkan semuanya itu kepada kita. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, hendaklah kita lakukan bersama-sama dengan iman. Meski di dalam kehidupan kita ada yang sampai kehilangan pekerjaannya, kehilangan akan mata pencahariannya, tetapi oleh karena iman itu, Tuhan akan menganugerahkan kita. Dan kita akan dapat memulai suatu hal yang baru, di mana anugerah Tuhan tercurah bagi kita, dan kita akan siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, bagaimana berkat yang mendatangkan damai sejahtera, hendaklah saat kita ada di dalam satu kesatuan,
Artinya kita dituntut untuk kita bersekutu bersama-sama. 3, kepribadian Tuhan telah membawa kita untuk masuk di dalam damai sejahtera. Yaitu Allah Bapa, Anaknya, dan Roh Kudus. Itu menjadi satu pribadi yang berbeda tetapi menjadi satu kesatuan di dalam Allah kita. Maka dari situlah kita akan mendapatkan semangat bahwa ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan akan menyatakan damai sejahtera. Dan marilah saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dengan berkat damai sejahtera yang Tuhan curahkan kepada kita, itu akan membuat hidup kita akan menjadi lebih baik apapun keadaan kita. Karena berkat damai sejahtera ada di tengah-tengah kehidupan kita. Senang jemaat dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kiranya kita boleh bersama-sama melihat lebih jauh lagi apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita kerjakan, apa yang hendak kita syukuri, dan apa yang hendak dapat kita lakukan untuk kita memberi berkat kepada sesama kita. Sehingga dari firman Tuhan ini bahwa hanya lewat berkat Allah saja kita bisa menikmati hidup dan kita diselamatkan. Sekali lagi hanya lewat berkat Allah saja kita bisa menikmati hidup dan kita akan diselamatkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di seluruh abad dan tempat, kami ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Senang jemaat dikasihi oleh Tuhan, bulan misi Pentakosta GKPB 2020 hari ini akan kita tutup. Apapun tantangan yang akan kita hadapi ke depan, janganlah takut, bersatulah dan tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Sebagai pengingat untuk kita terus bersaksi dan memakai waktu anugerah Tuhan, untuk itu kita tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus, maka akan dibagikan pembatas Alkitab penginjilan kepada kita semua. Dan mulai hari ini saya mengutus kepada saudara-saudara untuk tetaplah bersaksi dan janganlah pernah berhenti. Dan dengan ini bulan misi Pentakosta GKPB tahun 2020 saya tutup di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengajak kepada sidang Jumat sekalian untuk kita boleh bertepuk tangan bagaimana Tuhan telah berkarya untuk kehidupan kita dan Tuhan telah mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya untuk kita boleh hidup di dunia ini dengan damai sejahtera. Senang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puji dan kami muliakan. Sungguh hari ini Bapa, hari demi hari
kami boleh lewati, dan hari demi hari kami merasakan dekapan Tuhan yang begitu hangat ada di kehidupan kami. Dalam masa pandemik dari COVID-19 ini, tentu Tuhan ada banyak hal yang telah kami dapatkan, bahkan ada banyak hal yang telah kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Baik rasa duka maupun rasa sukacita. Tetapi semuanya itu Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa di balik semuanya ini ada tangan Tuhan yang menopang kami. Hari ini kami berdoa membawa setiap pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan keluarga kami. Kiranya Engkau sendirilah yang akan mempererat kami, mempersatukan kami, sehingga hidup keluarga kami dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Tetapi Tuhan akan memberikan kerukunan dan damai sejahtera, kesehatan dan sukacita ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan biarlah semuanya itu Bapa sungguh-sungguh nyata dan ada oleh karena iman, kepercayaan kami kepadamu, dan tiada hentinya kami berseru untuk kami memohon kepada Engkau Sang Pencipta kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa kami juga berdoa di mana upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan akan dari virus corona ini. Biarlah Tuhan yang akan bekerja untuk memampukan setiap pemimpin-pemimpin kami ini. Tuhanlah yang akan memberikan satu curahan Roh Kudus yang baik, sehingga pemerintah boleh mengambil sikap dan tindakan yang baik dan benar, yang tentunya mendatangkan keselamatan bagi masyarakat Indonesia secara khusus. Biarlah pemerintah yang berusaha untuk memutus akan virus ini, Tuhan senantiasa boleh menopang mereka dan menguatkan mereka. Hari ini juga kami berdoa Bapa bagi tim medis. Biarlah apa yang telah ia dedikasikan untuk menangani, melayani setiap penderita dari COVID-19. Biarlah tim medis Tuhan boleh berikan kebaikan dan kesehatan, sukacita dalam hidupnya. Sehingga apa yang telah ia lakukan dalam pelayanan itu, Tuhanlah sendiri yang akan memberkatinya. Kami juga berdoa setiap dokter dan ilmuwan, biarlah mereka juga boleh mengambil bagian yang baik, terlebih dalam memutus, menghancurkan virus dari COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Engkau yang akan bekerja di dalamnya. Bapa Surgawi, hari ini kami juga berdoa bagi saudari kami yang telah menderita akan virus corona ini. Biarlah Tuhan yang menghibur mereka, meyakinkan bahwa ada kesembuhan dan keselamatan. Tuhanlah yang akan menyatakan kepada mereka semua. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu boleh terjadi atas kehendak-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu lah yang ajaib, ada dan nyata. Hari ini kami juga berdoa Bapa untuk persekutuan jemaat di Gereja Kristen Protestan di Bali, secara khusus Jemaat Kasih Kudus. Biarlah Engkau mengurapi kami semua umat-Mu, jemaat-Mu, agar kami betul-betul diberikan kekuatan, diberikan keyakinan, dan kami percaya secara penuh kepadamu ya Bapa, bahwa Engkaulah yang akan memberkati kami, menyatukan kami, meski kami saat ini beribadah di masing-masing kediaman kami, tapi tidak meluputkan kami untuk mengambil bagian dengan penuh kasih untuk mengasihi umat kami. Biarlah semuanya itu boleh terjadi oleh karena pertolongan dan campur tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang boleh bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan ibadah minggu ini. Dimanapun mereka berada, dimanapun pada saat ini saudara kami berada untuk melihat dan mengikuti ibadah ini. Biar Engkau memberkatinya, Tuhan menjaga dan melindungi. Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit.
dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepada mereka. Karena kami yakin dan percaya Tuhan ada beserta dengan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Hari ini kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Hamba-Mu Yeni Yunita, hamba-Mu Philip Kadek Pasman, hamba-Mu Tri Kristiani Kartika Chandra Hawu, hamba-Mu Christian Bagus Raditya Hawu, hamba-Mu Inyoman Trimo, dan hamba-Mu Putu Jonathan Japaloka. Kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang berulang tahun ini, kiranya dengan penyertaan-Mu dan anugerah yang Kau nyatakan kepada mereka, menjadi satu hikmat tersendiri, dan menjadi hadiah yang penuh dengan sukacita boleh Tuhan nyatakan kepada mereka. Dan Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan keselamatan bagi saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara kami yang dalam pemulihan dari sakit yang dialami. Hamba-Mu Ibu Sri Amperawati dan hamba-Mu Ibu Sucipto. Kami berdoa bagi kedua keluarga kami ini. Biarlah Tuhanlah yang akan memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu dan bilur-Mu yang akan memberikan karya penyelamatan dan kesembuhan di mana di situ Tuhan nyatakan. Terima kasih ya Bapak. Dan setiap obat-obatan dan makanan yang boleh dikonsumsi itu menjadi suatu bagian yang baik bahwa campur tangan Tuhan ada di dalamnya untuk menopang dan menyembuhkan saudari kami, yaitu hamba-Mu Ibu Sri Amperawati dan Ibu Sucipta. Pada saat ini kami juga tak lupa berdoa bagi anak-anak kami yang dalam masa pendidikannya. Biarlah Tuhan juga tetap memelihara mereka sehingga apa yang menjadi kerinduan dan impiannya Tuhan boleh nyatakan. Dan bagi anak-anak kami yang mungkin sampai dengan saat ini masih jauh dari jangkauan kami oleh karena pendidikan yang tidak bisa untuk dapat kembali bersama-sama dengan kami keluarga, biarlah Tuhan juga tetap menjaga dan melindunginya. Sehingga anak-anak kami dijauhkan dari segala mara bahaya dan anak-anak kami dapat mengemban ilmu yang baik dimanapun mereka berada. Tuhan akan menentukan dengan setiap anugerah yang besar. Terima kasih ya Bapa, inilah setiap doa-doa kami yang kami naikkan dan landaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Kau juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mewujudkan ucap syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya kita mendengarkan dulu firman Tuhan yang mendasari ucap syukur kita, terambil dari 1 Petrus ayat 54 yang demikian bunyinya. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian NKB 100 ayat 1, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh.
Jemaat yang terkasih, kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, karena pada ibadah hari ini, Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan untuk gereja-Mu. Ya Tuhan, kiranya persembahan kami bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Engkau beri kami hikmat untuk kami dimampukan mengelola berkat-Mu. Ya Tuhan, kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami saat ini sampai dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah seru dan permohonan kami. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, kita akan menutup kebaktian kita dengan pujian Kidung Jemaat 341 ayat yang pertama, Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jalanilah hidup ini dengan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Janganlah takut, bersatulah dan tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Maka ulurkanlah tangan saudara dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.